Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Siapa ya di sini yang pernah ke kebun binatang? Pasti sebagian besar pernah kan ya? Hewan-hewan yang ada di sana masuk ke dalam satu klasifikasi kingdom loh ya. Apa itu? Yaitu kingdom Animalia. Kira-kira apa sih pengertian kingdom Animalia? Dan apa saja anggota yang tergabung di dalamnya? Ternyata manusia juga termasuk ke dalam kingdom yang satu ini loh. Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang termasuk ke dalam kingdom Animalia. Yang pertama merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti. Kemudian bersifat multiseluler, yaitu tersusun dari banyak sel. Kingdom Animalia juga bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk kebutuhan nutrisinya. Sebagian besar kingdom Animalia bersifat motil, yaitu bisa bergerak bebas. Oh iya, satu lagi, struktur selnya tidak berdinding sel. Itulah yang membedakan antara kingdom Animalia dengan kingdom lainnya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, tentu saja Animalia lebih kompleks, bukan? Pengklasifikasian secara umum pada kingdom Animalia didasarkan pada keberadaan tulang belakangnya, yaitu invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, serta vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Invertebrata terbagi menjadi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan vertebrata ada satu filum, yaitu Chordata. Yang pertama kita bahas tentang Porifera. Porifera juga sering disebut sebagai hewan berpori atau spons. Hal ini karena sebagian besar spesiesnya memiliki kerangka dari serabut spongin, sehingga bagian tubuhnya seperti spons. Banyak yang mengira filum hewan yang satu ini adalah tumbuhan, namun mereka termasuk hewan loh. Mereka memakan bakteri dan plankton yang dicerna secara intraseluler. Tentu saja habitatnya di perairan, sebagian besar perairan laut. Contoh organisme yang termasuk ke dalam filum Porifera adalah Sikon, Spongia, Euplectella, Silona, Hyalonema, dan Spongilla, serta masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua ada filum Coelenterata. Filum hewan invertebrata yang satu ini memiliki dua fase, yaitu fase polip dan fase medusa. Fase polip berbentuk tabung dan fase medusa berbentuk payung dan memiliki tentakel pada tepinya. Mereka hidup di perairan, laut maupun tawar. Hidupnya heterotrof, mereka memangsa plankton dan hewan kecil lainnya di perairan. Kalian tahu ubur-ubur kan? Nah, organisme tersebut termasuk ke dalam filum Coelenterata. Contoh organisme yang termasuk ke dalam filum Coelenterata diantaranya adalah Hydra, Aurelia aurita atau ubur-ubur payung, Actiniaria atau anemon laut, Chironex fleckeri, dan Heliclistus. Filum berikutnya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes diambil dari bahasa Yunani, yaitu platy yang artinya pipih dan helminthes yang artinya cacing. Lebih tepatnya, anggota dari filum ini pasti percacingan yang bentuknya pipih. Mereka termasuk dalam hewan triploplastik atau memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalau dibandingkan dengan kedua filum sebelumnya, Porifera dan Coelenterata, Platyhelminthes merupakan yang paling sempurna. Contoh organisme yang termasuk Platyhelminthes diantaranya ada Planaria, Fasciola hepatica, Schistosoma, Taenia, dan Echinococcus. Filum selanjutnya adalah Nemathelminthes. Hampir sama seperti sebelumnya, Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Terus apa yang membedakan filum kingdom Animalia yang satu ini dengan filum yang sebelumnya? Meskipun sama-sama percacingan, tapi terdapat bentuk yang berbeda loh. Bentuknya bulat panjang, seperti benang gitu deh. Oh iya, Nemathelminthes udah punya rongga tubuh yang semu ya, makanya sering juga disebut sebagai hewan pseudocelomata. Contoh organisme yang termasuk Nemathelminthes diantaranya ada Ascaris lumbricoides atau cacing perut,
Kemudian ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Kemudian ada Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Ada juga Wuchereria bancrofti atau cacing penyebab kaki gajah. Film berikutnya ada Annelida. Annelida juga termasuk jenis cacing loh. Kalau di bahasa Latin, annulus artinya adalah cincin. Mereka mempunyai segmen pada tubuhnya yang seperti cincin. Anggota Annelida sudah memiliki rongga tubuh sejati atau disebut dengan selomata. Contoh organisme yang termasuk Annelida diantaranya ada Nereis, Lumbricus, Hirudo, dan lain sebagainya. Kemudian film berikutnya ada Mollusca. Mollusca dalam bahasa Latin adalah molluscus yang berarti lunak. Karena tubuhnya yang lunak itulah membuatnya dilindungi oleh cangkang. Ya meskipun tidak semuanya sih. Cara hidupnya sama seperti animalia lainnya, yaitu heterotrof dengan memakan udang, ikan, ganggang maupun sisa-sisa organisme lainnya. Habitatnya di perairan dan di darat. Contoh organisme yang termasuk Mollusca diantaranya ada Helix atau siput darat, Pila atau siput air tawar, Conus, siput laut, Limax, siput tanpa cangkang, Mytilus, kerang hijau, Ostrea, kerang mutiara, Octopus, gurita, Loligo, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Film berikutnya adalah Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan berkuku-kuku atau bersegmen. Selain memiliki ciri bersegmen, ciri lainnya adalah memiliki kutikula keras yang membentuk kerangka luarnya. Contoh organisme yang termasuk Arthropoda diantaranya adalah Apis atau lebah, Papilio, kupu-kupu, Drosophila, lalat buah, Panulirus, lobster, Macrobrachium, udang air tawar, Cancer, kepiting, Araneus, laba-laba, Scorpio, kalajengking, Scolopendra, lipan, Narcissus, kaki seribu, dan lain sebagainya. Film berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang berduri. Mereka tidak ada yang bersifat parasit loh. Kulitnya terdiri atas zat kitin, dan mereka memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Contoh organisme yang termasuk Echinodermata diantaranya Asterias, bintang laut, Opiotrix, bintang ular, Diadema, bulu babi, Echinocardium, dolar pasir, Holoturia, teripang atau timun laut, Antedon, lili laut, dan juga masih banyak lainnya. Pembagian berikutnya dari Kingdom Animalia, setelah tadi Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, kemudian yang berikutnya ada Vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata ini merupakan subfilum dari Chordata. Berikut ini adalah klasifikasi dari Vertebrata. Yang pertama ada kelas Pisces. Kelas berikutnya dari Vertebrata adalah amfibi. Kelas berikutnya adalah reptilia. Kelas berikutnya adalah aves. Kelas yang terakhir adalah kelas mamalia. Yang pertama ada kelas Pisces. Dalam bahasa Latin, Pisces berarti ikan. Kelompok ikan ini merupakan jenis vertebrata yang hidup di perairan atau termasuk dalam organisme akuatik. Pisces bernafas menggunakan insang, memiliki 2 ruang jantung, termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotherm, dan sebagian besar anggotanya bersisik serta berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Contoh organisme dari kelas Pisces ini diantaranya adalah Salmotruta, ikan trout coklat, Cyprinus carpio, ikan mas, Carassius auratus, ikan mas koki, Pteropilum scalare, ikan diskus, Carcharodon carcharias, hiu putih besar. Ada juga yang lainnya yang termasuk dalam genus Danio, ikan zebra, genus Beta, ikan cupang, genus Paecilia, ikan moli, dan lain sebagainya. Kelas berikutnya dari vertebrata adalah amfibi. Amfibia adalah kelompok hewan vertebrata yang unik karena kemampuannya hidup di 2 alam, yaitu air dan darat. Nama amfibi sendiri berasal dari bahasa Yunani, amphi yang artinya kedua, dan bios yang artinya hidup. Jadi, organisme ini hidup di 2 alam.
kulit yang lembab dan berkelenjar. Umumnya amfibi mengalami metamorfosis dari berudu menjadi dewasa. Saat masih berudu, mereka bernafas menggunakan insang, namun saat dewasa mereka bernafas menggunakan paru-paru. Selain paru-paru, kulit amfibia juga bisa digunakan sebagai alat pernafasan loh. Amfibia termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotherm. Memiliki 3 ruang jantung serta berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Contoh organisme yang termasuk kelas amfibia diantaranya adalah Rana pipiens atau katak lembu, Bufo marinus, kodok tebu, Bufo melanostictus, kodok sawah, Platodon cinereus, salamander punggung merah, Ichthyopis glutinosa atau Caecilian Asia Tenggara. Kelas berikutnya adalah reptilia. Kata reptil berasal dari bahasa Latin reptans yang berarti melata atau merayap. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata yang sebagian besar anggotanya berhabitat di daratan. Ciri-ciri pada kelas reptilia diantaranya kulit bersisik, hewan berdarah dingin atau poikilotherm, bernafas dengan paru-paru, memiliki 4 ruang jantung, namun sekatnya belum sempurna. Sebagian besar berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, meskipun ada beberapa yang vivipar atau ovovivipar. Contoh organisme yang termasuk ke dalam kelas reptilia diantaranya adalah Varanus komodoensis atau komodo, Piton reticulatus, sanca kembang, naja-naja, kobra raja, Testudo marginata, kura-kura berbibir, Seloniamidas, penyu hijau, Crocodylus parasus, buaya muara, Bronchosella jubata, bunglon surai, dan lain sebagainya. Kelas berikutnya adalah Aves. Aves adalah istilah dalam biologi yang mengacu pada hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Dengan kata lain, Aves adalah kelompok hewan yang kita kenal sebagai burung. Ia memiliki bulu pada permukaan tubuhnya, serta bersayap. Meskipun tidak semua Aves, sayapnya digunakan untuk terbang. Aves merupakan hewan yang berdarah panas atau homoiotherm, bernafas dengan paru-paru dan dilengkapi oleh kantung udara. Memiliki 4 ruang jantung yang terpisah sempurna, serta berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Contoh organisme yang termasuk kelas Aves diantaranya adalah Corvus splendens atau gagak India, Passer domesticus, burung gereja rumah, Passer montanus, burung gereja pohon, Aquila chrysaetos, elang emas, Aquila pomarina, elang bondol, Falco peregrinus, elang peregrini, Falco tinunculus, elang alap-alap, Sturnus vulgaris, jalak Eropa, Psittacus erythacus, nuri abu-abu Afrika, serta lain sebagainya. Kelas yang terakhir adalah kelas mamalia. Ini merupakan kelas yang paling kompleks dan paling sempurna dibandingkan dengan kelas lainnya. Mamalia adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki anggota yang sangat beragam, termasuk diantaranya adalah kita manusia. Ciri-ciri kelas mamalia diantaranya adanya kelenjar susu. Kelenjar ini menghasilkan susu yang berfungsi sebagai makanan bagi anak-anaknya. Mamalia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Rambut ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, melindungi kulit, dan sebagian besar dilakukan untuk kamuflase. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mereka menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Hal ini memungkinkan darah kaya oksigen dan darah miskin oksigen mengalir secara terpisah. Mamalia adalah hewan berdarah panas atau homeotherm. Artinya suhu tubuh mereka relatif tetap meskipun suhu lingkungan berubah. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrio berkembang di dalam rahim induk betina hingga siap dilahirkan. Contoh organisme pada kelas mamalia diantaranya adalah Panthera leo, singa, Panthera tigris, harimau, Canis lupus, serigala, Canis familiaris, anjing, Homo sapiens, manusia, Panthroglodites, simpanse, Bos taurus, sapi,
Cervus elapus, rusa merah, Ratus norvegicus, tikus got, Mus musculus, mencit rumah, Pteropus vampirus, kalong, Orcinus orca, paus pembunuh, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah secara umum perbedaan kelima kelas dari filum chordata. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.